杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Segel Naga Agung adalah teknik pertahanan yang telah dipahami Ban Qing secara mandiri, yang merupakan puncak dari kultivasi hidupnya. Sejak naik ke alam kaisar, dia hanya menggunakan teknik ini 3 kali, dan setiap kali lawannya adalah sesama ahli alam kaisar. Tetapi hari ini, menghadapi Yang Ke, seorang seniman bela diri alam sumber Do, dia tidak punya pilihan selain menggunakannya lagi. Karena dia bisa merasakan bahwa jika dia tidak menggunakan teknik ini, dia pasti akan mati. Perasaan ini tidak berdasar, namun dia mempercayainya tanpa ragu. Bayangan naga muncul saling berterkait dan menyatu, mengembun di depannya. Dalam sekejap mata, layar cahaya pelindung persegi yang menyerupai perisai muncul, di mana beberapa pola naga yang tampak hidup samar-samar terlihat. Setelah melepaskan gerakan ini, Ban Qing merasa sedikit lega. Perasaan takut dan cemas akhirnya mereda secara signifikan. Namun, pedang itu menebas. Sifatnya yang sederhana dan tanpa hiasan, Sege Xuan Long, yang mampu menahan kekuatan penuh seorang ahli alam kaisar, rentan seperti batu di hadapan senjata Yang Ke. Diam-diam dan tanpa suara, pertahanan kokoh itu terbelah menjadi 2. Pedang itu tidak memberi perlawanan, langsung menuju dada dan perut Ban Qing. Jika serangan ini mengenai sasaran, mengingat sifat aneh serangan pedang itu, bahkan seseorang sekuat Ban Qing pun kemungkinan akan terbelah menjadi 2. Ekspresi Ban Qing berubah drastis. Tak lagi berani ragu, ia mendorong dengan kekuatan jiwa ilahinya, mundur dengan sekuat tenaga. Desisan lembut terdengar saat Ban Qing secara paksa melepaskan diri dari batasan hukum spesial, nyaris menghindari pukulan fatal. Namun, luka sepanjang sekitar 2 kaki muncul di dada dan perutnya, memanjang secara diagonal dari perutnya ke bahunya, hampir memutus lengannya. Tidak ada darah yang mengalir dari luka itu, dan tidak ada tanda-tanda daging yang robek. Bahkan tulang pun tidak terlihat, tetapi energi jiwa ilahi murni mengalir dari luka itu, terus-menerus menyebar ke dunia. Sayang sekali, gumam Yang Ke dengan enggan menatapnya. Dia 2 kali dengan gegabah menerobos di depan Ban Qing, berniat memancingnya ke dalam rasa aman palsu dan kemudian memberikan pukulan fatal. Meskipun rencana itu agak berhasil, 2 tindakan gegabah Yang Ke tidak diragukan lagi, membuat Ban Qing meremehkan kemampuannya, memungkinkannya untuk terlalu dekat dan memberi Yang Ke kesempatan untuk melancarkan serangan balik yang putus asa. Tetapi seorang kultivator alam kaisar adalah kultivator alam kaisar. Ketika menghadapi bahaya maut, kecepatan reaksinya sangat cepat. Pada jarak sedekat itu, dengan serangan mendadak seperti itu, dia mampu menghindarinya. Tidak jauh dari situ, Ban Qing yang terluka parah gemetar hebat. Ekspresinya berubah beberapa kali. Dia menatap pedang di tangan Yang Ke dan meraung. Apa-apaan ini? Pedang pembunuh jiwa. Yang Ke mengayunkan pedang panjang di tangannya, menunjuk ke Ban Qing dari jauh. Dia mencibir. Tidak melukai daging, hanya jiwanya. Dalam perjalanan ke dunia cermin perjalanan ilahi ini, Yang Ke hanya membawa 3 hal selain jiwa dan rohnya. Pertama, perisai cahaya mendalam matahari ungu yang diberikan kepadanya oleh Go Switing. Kedua, teratai roh penghangat 7 warna di lautan kesadarannya. Dan ketiga, pedang pembunuh jiwa ini. Pedang ini adalah milik Kaisar Serangga. Kembali di bintang ke-8, Kaisar Serangga menebar malapetaka di dunia. Yang Ke membunuhnya, memperoleh gelang budak serangga dan pedang pembunuh jiwa, 2 harta kekaisaran.
Gelang budak serangga memiliki efek khusus pada berbagai serangga, memungkinkan Yangke lolos dari kematian beberapa kali. Adapun pedang pembunuh jiwa, dia tidak pernah banyak menggunakannya. Dia bahkan tidak tahu itu adalah harta jiwa ilahi. Jadi ketika dia pertama kali memasuki dunia ini dan memeriksa tubuhnya, dia terkejut menemukan pedang pembunuh jiwa. Meskipun dia belum pernah memurnikan harta kekaisaran ini, dia tidak dapat menyangkal efek penghancurannya yang kuat pada jiwa. Dengan pedang di tangannya, Yangke telah melukai sosok kuat seperti Ban King dengan satu serangan. Jika dia memurnikannya sedikit saja, mengambil nyawa Ban King di dunia khusus cermin perjalanan ilahi ini akan sangat mudah. Belajar dari pengalaman ini, Yangke diam-diam bertekad untuk mencari kesempatan untuk memurnikan beberapa harta karun tingkat kaisar yang dimilikinya setelah kembali. Dia belum memurnikan sebelumnya karena kekuatannya yang tidak mencukupi. Tetapi sekarang setelah dia mencapai alam sumber Do, kekuatan indera ilahnya sebanding dengan puncak alam sumber Do. Memurnikannya seharusnya tidak menjadi masalah. Baik pedang pembunuh jiwa maupun gelang serangga budak bisa sangat berguna dalam situasi khusus tertentu. Sialan! Ban King menggertakkan giginya dan mendesis. Meskipun dia tidak mengerti apa yang dilakukan Yangke, bahkan tidak menggores kulit. Dia jelas mengenali ancaman yang ditimbulkan pedang panjang itu kepadanya dari serangan sebelumnya. Ancaman yang mematikan. Sekarang dirinya sendiri terluka parah, sementara Yangke tidak terluka. Dan mengingat Yangke tampaknya memiliki beberapa kemampuan supranatural yang aneh. Ban King sudah mempertimbangkan untuk mundur, meskipun akan agak memalukan bagi seseorang di alam kaisar untuk mundur ketakutan oleh seorang seniman bela diri alam sumber Do. Ban King tidak peduli tentang itu saat ini. Menyelamatkan nyawanya adalah yang terpenting. Harga diri adalah yang kedua. Selain itu, teknik yang dikultivasi Ban King semuanya untuk menyelinap dan melakukan pembunuhan. Secara umum, mereka telah mengkultivasi teknik seperti itu, bisa dibilang. Berhati-hati, tetapi terus terang, pengecut. Tindakan mereka selalu menyerang sekali lalu mundur ribuan mil jauhnya. Tidak pernah terlibat dalam pertempuran yang berkepanjangan. Dalam konfrontasi langsung, kemampuan mereka sangat berkurang. Jika yang berdiri di hadapan Yangke adalah seorang ahli seperti Lian Yan, bahkan jika lengan dan disergap oleh Yangke, dia tidak akan langsung mundur. Perbedaan kekuatan dan tingkatan yang absolut tidak dapat dikompensasi hanya dengan luka. Singkatnya, setelah mengucapkan kata-kata itu, Ban King sudah terhuyung-huyung, berniat untuk mundur terlebih dahulu dan merencana langkah selanjutnya. Tepat saat itu, Yangke tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Beberapa saat yang lalu, pemuda di alam asal itu berdiri tidak jauh di depannya, tetapi dalam sekejap mata dia telah menghilang. Apa? Ban King terkejut. Dia adalah seorang ahli alam penyembunyian, tetapi pada saat ini dia menyadari bahwa selalu ada makhluk yang lebih kuat dari luar sana. Hilangnya Yangke secara tiba-tiba tidak diragukan lagi, jauh lebih unggul daripada metodenya sendiri. Itu adalah teknik spesial sejati yang mengabaikan penghalang spesial. Dia dengan cepat melepaskan indera ilahinya untuk mencoba menemukan Yangke, tetapi segera angin dingin menyapu di belakangnya seolah-olah bertiup dari neraka terdalam. Tampaknya mampu membekukan jiwa seseorang. Mata Ban King langsung melebar, dia menyadari lokasi musuh. Dia tidak berani menunda, dan saat dia terburu-buru berbalik, kekuatan jiwa ilahinya meledak, berubah menjadi serangan murni dan terlihat. Menuju musuh di belakangnya. Tabrakan energi yang dahsyat membuat Yangke terlempar. Tubuhnya terkelebat liar di udara, sementara Ban King tetap tidak bergerak. Perbedaan absolut dalam tingkat kultivasi mereka berarti bahwa bahkan dengan serangan spesial pendahuluan Yangke, dia tidak dapat mencapai efek yang diinginkan. Tampaknya, jika Ban King tidak begitu ceroboh dan tidak menyadari keberadaan harta karun jiwa, dia tidak akan terluka oleh pedang Yangke.
Jika dia memiliki sedikit pemahaman tentang kekuatan pedang pembunuh jiwa dan sedikit lebih waspada, Yang Ke tidak akan berhasil. Hah? Yang Ke mendarat dengan raungan teredam. Ekspresinya berubah beberapa kali. Benturan jiwa ke jiwa semacam ini sungguh tak tertahankan. Rasa sakitnya 1000 kali lebih hebat dan tak tertahankan daripada rasa sakit daging dan darah. Jiwanya terasa seperti sedang terkoyak. Tidak ada cara untuk menekannya kecuali dengan menahannya. Namun Yang Ke tersenyum. Karena metodenya berhasil lagi, tiba-tiba suara dengung aneh terdengar, mengejutkan Ban King. Tetapi dia segera menyadari dari mana suara itu berasal. Dia buru-buru melihat ke bawah dan melihat lukanya tertusuk lapisan tebal bintik-bintik hitam kecil. Setelah diperiksa lebih dekat, kulit kepala Ban King terasa geli. Bintik-bintik hitam kecil itu adalah serangga kecil yang tak terhitung jumlahnya dan sangat padat. Siapapun yang tertutup serangga ini akan merasa tak bertahankan. Yang paling menakutkan Ban King adalah serangga-serangga kecil ini menggali ke dalam lukanya. Satu demi satu, dan dalam sekejap mata lebih dari setengahnya sudah berada di dalam. Wajah Ban King menjadi pucat pasi. Dengan kultivasi alam kaisarnya, dia secara alami dapat merasakan bahwa serangga-serangga ini, setelah memasuki tubuhnya, sedang memakan kekuatannya, melahapnya dengan rakus, dan kekuatannya terus terkuras. Apa ini? Ban King tersandung mundur beberapa langkah, melihat ke bawah ke tubuhnya dan berteriak ketakutan. Apa ini lagi? Sejak bertemu Yang Ke, dia telah mengajukan pertanyaan ini beberapa kali. Bagi seorang seniman bela diri yang lahir dan dibesarkan di dunia cermin perjalanan ilahi, ada terlalu banyak hal yang tidak dia mengerti tentang metode dan alat yang ditunjukkan Yang Ke hari ini. Yang terpenting, meskipun Ban King tidak mengenali serangga pemakan jiwa, dia merasakan ketakutan naluriah saat melihatnya. Ketakutan ini terkubur dalam jiwanya, bawaan, seperti katak yang bertemu ular atau kelinci yang bertemu elang. Saat dia meraung, Ban King mengguncang tubuhnya membentuk aura tak terlihat yang menyelimuti-nya, sehingga pemakan jiwa yang belum sempat menggali ke dalam tubuhnya terlempar oleh serangannya. Namun energi jiwa murni yang mengalir dari luka Ban King adalah makanan paling lezat bagi serangga pemakan jiwa. Bagaimana mereka bisa membiarkannya begitu saja? Sebelum Yang Ke dapat memberi perintah kepada mereka, mereka berkumpul lagi, membentuk sekawanan serangga yang menyelimuti Ban King. Sebuah pemandangan yang membuat Ban King putus asa pun terjadi. Aura pelindung tingkat kaisarnya tidak memberikan perlawanan apapun terhadap serangga-serangga ini. Mereka tergeletak tak berdaya di luar aula tanpa henti menggerogotinya, dengan cepat merobek lubang di aura yang tadinya sempurna, menutupinya sekali lagi dan masuk ke dalam tubuhnya melalui luka tersebut. Serangga suci! Ban King tiba-tiba sepertinya teringat sesuatu. Wajahnya berubah drastis saat dia berteriak ketakutan. Ini adalah serangga suci. Saat dia berteriak kekuatan, ini adalah serangga suci saat dia berbicara. Tatapan putus asa memenuhi matanya. Bahkan saat menghadapi pedang pembunuh jiwa, dia tidak pernah merasa begitu tak berdaya. Namun menghadapi serangga pemakan jiwa, ahli tingkat kaisar ini menunjukkan keputusasaan yang mendalam. Di dunia kuno Shen Yuo, legenda menyebutkan bahwa sekelompok serangga khusus hidup di tanah ini. Serangga-serangga ini adalah musuh semua makhluk hidup. Sekuat atau setinggi apapun kultivasi mereka, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Terlebih lagi, mereka mustahil untuk dibunuh dan akan terus-menerus melahap tubuh makhluk hidup untuk menjadi lebih kuat. Serangga-serangga ini disebut serangga suci oleh makhluk-makhluk Shen Yuo. Ketika serangga suci pertama kali muncul, tidak ada peringatan. Tidak ada yang tahu dari mana mereka berasal dan tidak ada yang memperhatikan mereka, karena mereka masih sangat lemah pada saat itu. Namun seiring waktu berlalu dan mereka terus melahap dan menjadi lebih kuat,
teror serangga suci ini secara bertahap menjadi terkenal. Kemanapun mereka lewat, semua makhluk hidup lenyap. Kemanapun mereka membangun sarang mereka, tidak ada yang berani mendekat dalam radius jutaan mil. Di zaman kuno yang legendaris itu, ada banyak sekali makhluk kuat di Senjuo, dan tingkat alam kaisar level 3 adalah hal biasa. Ketika serangga suci menjadi momok, makhluk-makhluk kuat ini tidak bisa lagi tinggal diam. Hanya mereka bersatu, bersiap menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk membasmi serangga suci yang mengganggu seluruh dunia. Apa yang terjadi dalam pertempuran itu tidak ada yang tahu. Tetapi setelah pertempuran itu, semua tokoh kuat di dunia perjalanan ilahi lenyap bersama dengan serangga suci yang menakutkan dan menanamkan rasa takut yang tergenting. Beberapa berspekulasi bahwa tokoh-tokoh kuat ini binasa bersama dengan serangga suci. Jika tidak, bagaimana hasil akhir ini dapat dijelaskan? Yang lain menduga bahwa tokoh-tokoh kuat itu membasmi semua serangga suci, masing-masing menyembunyikan identitas mereka dan melarikan diri ke pegunungan. Yang lain lagi berspekulasi bahwa serangga suci melahap semua tokoh kuat dan berevolusi di suatu tempat yang tidak diketahui. Jika serangga suci muncul kembali suatu hari nanti, itu pasti akan menjadi akhir dunia. Tapi semua ini hanyalah rumor dan tidak ada yang pernah percayanya. Tidak ada yang pernah melihat apa yang disebut serangga suci, dan mereka juga tidak tahu seperti apa bentuknya. Hampir tidak ada yang menganggap serius apa yang disebut serangga suci. Tetapi hari ini, di sini, Ban King mengerti bahwa rumor itu bukan rekayasa. Memang ada serangga suci yang menanamkan keputusasaan di dunia ini. Serangga-serangga kecil ini persis seperti yang digambarkan dalam rumor. Mereka memakan energi di dalam makhluk hidup, mustahil untuk dibunuh atau dimusnahkan. Orang hanya bisa menyaksikan mereka perlahan-lahan menjadi lebih kuat, lalu menyapu dunia, mengubahnya menjadi tanah hangus. Legenda kuno tentang persahabatan mereka tiba-tiba muncul di kehadapannya, dan Ban King benar-benar kehilangan keinginan untuk melawan Yangke. Dia tidak mengerti bagaimana Yangke, seorang seniman bela diri di alam Sumberdo, dapat memerintahkan serangga suci untuk bertarung untuknya. Bukankah dia takut serangga suci ini akan melahapnya sepenuhnya, bahkan tidak menyisakan tulang? Jeritan kesakitan, raungan dahsyat terdengar saat Ban King berjuang dalam kesakitan, seolah-olah dia telah jatuh di jurang tanpa jalan kembali, menghadapi sisaan yang tak tertahankan. Saat serangga pemakan jiwa mengamuk di tubuhnya, melahap energi jiwa ilahinya, Ban King mengalami ketakutan dan keputusasaan karena jiwa ilahinya perlahan terkikis. Dia tampak seperti telah menjadi gila, dengan gegabah melepaskan kekuatannya segala macam teknik jiwa ilahi yang menakjubkan dan luar biasa yang belum pernah dilihat atau bahkan dibayangkan Yangke muncul di tangannya. Ruang di sekitarnya menjadi tidak stabil. Yangke dengan cepat menghindar, mengamati Ban King dari jauh. Dia tidak menyangka bahwa ahli alam kaisar ini akan tampak seperti orang gila setelah meriakkan satu kalimat. Mungkinkah serangga pemakan jiwa memiliki hubungan dengan dunia ini? Jika tidak, mengapa dia menyebutnya serangga suci? Yangke merutan kening, berpikir keras, tidak dapat memahaminya. Namun situasi saat ini tidak diragukan lagi. Apakah ada yang paling ingin dia lihat? Serangan mendadaknya sebelumnya dengan pedang pembunuh jiwa dan penggunaan serangga pemakan jiwa selanjutnya untuk mengeksploitasi titik buta Ban King. Keduanya berhasil, tetapi jika ahli alam kaisar ini bersikeras untuk melarikan diri, Yangke benar-benar tidak memiliki cara yang baik untuk menghentikannya. Kekuatan hukum spesialnya mungkin tidak mampu menahan tindakan seorang pendekar alam kaisar. Jika Ban King melarikan diri dan mengungkapkan informasinya kepada orang lain, keuntungannya akan lenyap. Pada saat ini, Ban King tidak tampak gila, terjebak dalam keputusasaan yang tak berdaya. Dan dilihat dari posturnya, tampaknya ia menuju akhir hidupnya dengan cara ini.
yang cukup disambut oleh Yang Ke. Bagaimanapun dia adalah seorang ahli alam kaisar. Meskipun Ban King tidak menjadi gila dan bertindak tanpa alasan yang jelas, serangga pemakan jiwa tidak dapat sepenuhnya melahapnya dalam waktu singkat. Yang Ke tidak memprovokasinya, tetapi hanya mengawasinya dari jauh, menunggu kesempatan untuk menyerang. Seiring waktu berlalu, aura Ban King semakin lemah. Jatuh dari alam kaisar ke alam Sumberdo, lalu alam raja kekosongan, dan akhirnya alam kembali kekosongan. 1 jam kemudian, Ban King tiba-tiba berhenti, berdiri di sana tanpa bergerak. Kemudian dengan suara keras Ban King meledak, berubah menjadi bintik-bintik cahaya dan menghilang ke dunia, dan seorang ahli alam kaisar telah gugur. Di tempat dia menghilang, awan serangga berputar, menggeliat dan menari. Setelah melahap semua energi seorang ahli alam kaisar, serangga pemakan jiwa tampaknya telah membuat kemajuan yang signifikan. Yang Ke memperhatikan aura mereka telah menjadi jauh lebih kuat. Dia melepaskan indera ilahinya, ingin memanggil kembali serangga pemakan jiwa ini. Tetapi yang mengejutkannya, mereka mengabaikan perintahnya dan malah tampak berniat untuk pergi. Yang Ke sangat cemas, meskipun serangga pemakan jiwa tidak banyak berguna baginya selama bertahun-tahun. Mereka pasti akan menjadi lebih kuat setelah perjalanan ini menjadi kartu truf. Kehilangan kendali atas mereka sekarang akan merampas sarana pertempurannya dalam ujian yang akan datang. Terlebih lagi ini adalah dunia perjalanan ilahi. Yang Ke tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi jika makhluk-makhluk seperti itu dibiarkan merajalela. Di luar, mungkin ada cara lain untuk menghadapi serangga pemakan jiwa. Tetapi di sini, semua makhluk hidup didasarkan pada energi jiwa ilahi, menjadikan mereka makanan bagi serangga-serangga itu. Mereka akan terus tumbuh lebih kuat, akhirnya melahap seluruh dunia. Karena itu, Yang Ke tidak berani dan tidak akan meninggalkan cacing pemakan jiwa di sini dalam keadaan apapun. Dia telah memperhatikan sebelumnya bahwa cacing-cacing itu menunjukkan tanda-tanda perlawanan terhadap perintahnya. Dan perlawanan ini menjadi semakin nyata seiring pertumbuhan mereka. Sekarang benar-benar mengabaikannya. Yang Ke tentu saja cemas dan marah. Dia terus mengaktifkan indera ilahinya untuk mengirimkan pesan kepada serangga-serangga itu, tetapi hasilnya sedikit. Karena tidak ada pilihan lain, Yang Ke hanya bisa mengaktifkan kekuatan teratai roh hangat di dalam tubuhnya. Seketika pancaran 7 warna muncul, memancar keluar, dan gerakan ini terbukti efektif. Mungkin karena serangga pemakan jiwa selalu tinggal di teratai roh hangat dan menganggapnya sebagai rumah mereka. Mereka berdengung dan berubah menjadi awan serangga, terbang kembali ke Yang Ke segera setelah pancaran 7 warna muncul. Yang Ke menghela nafas, mengibaskan lengan bajunya dan mengumpulkan mereka ke dalam lengan bajunya. Berdiri di sana, Yang Ke mengerutkan kening. Diam-diam merasakan gerakan serangga pemakan jiwa. Anehnya, setelah dikumpulkan, serangga pemakan jiwa tiba-tiba menjadi tenang. Tidak lagi menunjukkan berperilaku nakal mereka sebelumnya. Namun ini membuat Yang Ke menyadari sebuah masalah. Dia benar-benar perlu memurnikan gelang budak serangga sesegera mungkin. Jika tidak, jika serangga pemakan jiwa menjadi lebih kuat, dia akan kehilangan cara untuk memperbudak mereka. Gelang budak serangga adalah harta rahasia kaisar serangga yang mampu menundukkan semua serangga aneh dan tidak biasa di dunia, sehingga menjadikannya alat terbaik untuk memperbudak serangga pemakan jiwa. Meskipun pertempuran ini sangat berbahaya, sebenarnya tidak banyak berkontribusi pada perkembangan Yang Ke. Alasan dia menang dengan mudah sepenuhnya karena kekuatan harta karun kaisar dan serangga pemakan jiwa. Yang Ke sendiri tidak banyak berkontribusi. Namun, Ban King bisa dibilang ahli alam kaisar pertama yang dia bunuh. Bahkan seorang ahli alam kaisar tanpa tubuh fisik, hanya jiwa ilahi, tidak mudah dibunuh. Di dunia luar, Yang Ke sama sekali tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Memikirkan kembali dengan seksama, Yang Ke merasa sedikit takut. Jika Ban King menggunakan teknik pembunuhannya yang paling mahir sejak awal, dia mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan.
Untungnya, perintah Ban King adalah untuk menangkapnya hidup-hidup, sehingga memberi Yang Ke kesempatan ini. Dia menghela nafas pelan, merutkan kening, dan merenung sejenak, tidak yakin apa yang harus dilakukan selanjutnya. Menurut Ban King, perimeter luar Gunung Tianyu sekarang telah disegel, dan banyak seniman bela diri yang dipimpin oleh Zodian sedang merebut apa yang disebut bintang malapetaka. Dia jelas tidak bisa meninggalkan Gunung Tianyu sekarang, dan berdiam diri pun bukan solusi. Sepertinya satu-satunya pilihannya adalah terus masuk lebih dalam, berharap bisa lolos dari malapetaka ini. Dengan pikiran itu, Yang Ke mengambil keputusan, menoleh untuk melihat sekeliling. Pandangan Yang Ke tertuju pada pria parubaya yang tergeletak tak sadarkan diri di tanah. Dia tidak tahu bagaimana Ban King berhasil membuatnya pingsan, dan masih belum ada tanda-tanda dia bangun. Yang Ke tidak memiliki hubungan dengannya, tidak ada permusuhan, dan tentu saja tidak mau repot-repot mengurusnya. Jadi dia meninggalkannya di sana untuk mengurus diri sendiri. Dia terus mencari, pandangannya dengan cepat tertuju pada arah tertentu. Dia menyeringai dan melambaikan tangan ke arah itu. Di balik pohon, rubah ungu mengintip dengan hati-hati, matanya yang kecil penuh kecerdasan. Setelah yakin aman, ia berjingkat keluar dan pelan mendekati Yang Ke, menatapnya dengan khawatir. Seolah bertanya apakah dia terluka. Yang Ke tersenyum tipis, membungkuk, mengulurkan tangan, mengambilnya dan meletakkannya di bahunya. Setelah menentukan arah, dia melaju menuju kedalaman Gunung Tianyu. Bermil-mil jauhnya dari Gunung Tianyu, di sebuah lembah yang dikelilingi pegunungan di semua sisi, terbentang hamparan kabut yang luas. Penduduk setempat menyebutnya lembah kabut. Kabut yang menyelimuti lembah itu selalu tebal dan sangat pekat. Begitu berada di dalamnya, seseorang tidak dapat melihat tangannya sendiri di depan wajahnya, sehingga tampak sangat aneh. Meskipun kabut itu tidak berbahaya bagi makhluk hidup, begitu berada di dalamnya, seseorang tampaknya benar-benar kehilangan arah. Kadang-kadang, beberapa penduduk setempat yang berani mencoba menjelajahi lembah kabut, ingin mengetahui rahasia apa yang terkandung di dalamnya, atau keajaiban apa yang dimilikinya. Namun, terlepas dari tingkat kultivasi mereka, begitu berada di dalam, mereka akan dengan cepat kehilangan arah dan tersesat di dalamnya. Tidak ada yang pernah menemukan jalan keluar, tetapi tidak ada yang pernah benar-benar terjebak di dalam, karena setiap kali orang-orang ini terjebak hingga putus asa, sebuah kekuatan tak terlihat akan mengirim mereka keluar. Tidak ada yang tahu kekuatan apa itu. Ketika kekuatan itu tiba, mereka yang terjebak mendapati diri mereka berada di luar lembah berkabut. Beberapa berspekulasi bahwa seorang guru yang tertutup tinggal di lembah berkabut, menyembunyikan identitasnya, dan kabut tebal yang menyelimuti lembah itu diciptakan oleh guru ini, menggunakan metode yang menakjubkan untuk mencegah orang lain mengganggu hidupnya. Meskipun guru ini memiliki kultivasi yang luar biasa, ia berhati baik dan penyayang, sehingga ia akan membantu siapapun yang terjebak di lembah berkabut, tidak ingin melakukan pembunuhan yang tidak perlu. Tentu saja ini hanyalah spekulasi di antara orang-orang yang tinggal di dekatnya. Apa yang sebenarnya ada di dalam lembah berkabut tetap tidak diketahui. Saat ini, tepat di tengah lembah berkabut, terdapat area seluas sekitar 1 hektar yang tidak diselimuti kabut. Ini adalah satu-satunya tempat di seluruh lembah berkabut di mana segala sesuatu dapat terlihat. Di dalam 1 hektar ini terdapat sekitar 20 kuburan dengan ukuran yang berbeda-beda, masing-masing setinggi orang dewasa. Kuburan-kuburan ini tersebar di area tersebut seperti bintang, masing-masing dengan plakat kayu di depannya, terukir dengan nama yang berbeda. Dilihat dari teknik dan tulisan tangannya, lempengan kayu ini jelas dibuat oleh orang yang sama. Di dunia perjalanan ilahi, setiap makhluk hidup yang mati akan berubah menjadi energi dan menghilang ke dunia, sehingga tidak akan ada mayat yang tersisa. Makam-makam ini secara alami kosong, namun seseorang tetap mendirikan monumen untuk mereka, jelas untuk mengenang dan berduka. Jika seseorang melihat lebih dekat nama-nama di lempengan kayu itu, ia akan menemukan bahwa
setiap nama milik tokoh yang berpengaruh dan terkenal di dunia perjalanan ilahi. Tentu saja itu sudah lama sekali. Sekarang, tokoh-tokoh besar ini telah lama lenyap. Dunia tidak tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Tidak menyadari bahwa mereka tidak lagi berada di dunia ini. Jika orang-orang tahu bahwa tablet peringatan tokoh-tokoh besar ini semuanya berkumpul di satu tempat ini, berita itu akan kemungkinan akan mengguncang dunia. Di dalam lembah berkabut semuanya sunyi, seolah-olah tidak ada yang lain selain makam-makam orang mati ini. Sekitar 10 kaki dari makam-makam ini ada sebuah gubuk kayu sederhana. Di dalamnya seorang pria tua dengan rambut dan janggut putih duduk bersila. Meskipun usianya sudah lanjut, kulitnya berseri-seri. Ia memiliki aura keanggunan yang luar biasa dan sangat istimewa. Di permukaan, ia tidak menunjukkan tanda-tanda kultivasi atau fluktuasi kekuatan apapun. Tampak seperti orang biasa. Namun dengan setiap nafas yang dihembuskannya, ia menggerakkan tatanan langit dan bumi. Kultivasinya jelas telah mencapai puncaknya, mencapai keadaan legendaris menyatu dengan alam. Tiba-tiba, lelaki tua itu membuka matanya yang bersinar dengan cahaya ilahi, memperlihatkan sekilas matahari, bulan, dan bintang, dan menyebabkan banyak binatang buas berhamburan dalam sekejap. Ia tetap tak bergerak. Dengan sedikit goyangan, ia menghilang. Ketika ia muncul kembali, ia berada di suatu bagian lembah berkabut. Dengan kibasan lengan bajunya, angin kencang bertiup, menyebarkan kabut tebal di hadapannya. Sebuah altar hitam pekat yang aneh menampilkan susunan yang tak dapat dijelaskan. Tiba-tiba muncul di hadapan lelaki tua itu. Lelaki tua itu menatap altar dengan khidmat, mendengarkan dengan seksama. Suara dengung samar hampir tak terdengar, tiba-tiba berasal dari dalam altar. Ekspresi lelaki tua itu berubah tiba-tiba. Dia tampak tak percaya dengan apa yang didengarnya. Dia memeriksa lagi, tetapi hasilnya tetap sama. Wajahnya tiba-tiba berubah muram, sedikit kesedihan merayap di dalamnya. Bertahun-tahun telah berlalu, apakah kalian semua telah terbangun kembali? Dia tiba-tiba bergumam pada diri sendiri, menatap altar, seorang berbicara kepada seorang teman lama yang dikenalnya. Kekuatan apa yang telah membangkitkan kalian? Saat dia berbicara, lelaki tua itu menoleh ke satu arah, menatap sejenak sebelum sosoknya berkedip dan menghilang. Sesaat kemudian, seberkas cahaya menembus langit muncul dari lembah berkabut dan menuju gunung iblis surgawi. Jauh di dalam gunung iblis surgawi, Yangke berdiam diri, membeku di tempat. Tatapannya menyapu sekeliling dengan dingin. Dia sebelumnya telah meninggalkan tempat di mana dia bertarung dengan Ban King, menjelajah lebih dalam ke gunung iblis surgawi, berharap menemukan tempat yang aman. Tetapi usahanya sia-sia. Orang-orang terus menemukannya, meskipun tidak ada yang sekuat Ban King dan tidak menimbulkan ancaman bagi Yangke, yang dengan mudah dimusnahkan oleh cacing pemakan jiwa dan pedang pembunuh jiwanya. Gangguan terus-menerus itu membuat Yangke selalu waspada. Dia pikir dia sudah sangat berhati-hati, namun keberadaannya terus terungkap. Seolah-olah orang-orang ini tahu lokasinya. Ini membuatnya curiga bahwa ada sesuatu yang telah dimanipulasi. Itulah sebabnya mereka terus mengejarnya. Tetapi setelah diperiksa lebih teliti, dia tidak menemukan apapun. Terlebih lagi, selain Ban King di awal, tidak ada orang lain yang dia temui yang mungkin melakukan hal seperti itu. Jika itu Ban King, kapan dia melakukannya? Setelah berpikir sepanjang, Yangke hanya bisa menyimpulkan bahwa Ban King telah memanipulasinya selama konfrontasi langsung. Metode yang tidak diketahui ini adalah sumber perhatian orang-orang tersebut. Dengan mengingat hal ini, dia mengabaikan bahaya dan melanjutkan perjalanan lebih dalam ke gunung iblis surgawi. Setengah hari kemudian dia dihalangi oleh 2 binatang iblis. Ini bukan binatang biasa. Yangke melepaskan indera ilahinya dan merasakan bahwa mereka memiliki aura peringkat ke-12, yang berarti mereka adalah 2 binatang iblis yang sebanding dengan alam kaisar. Ban King saja sudah memberinya banyak masalah.
Dan sekarang dua binatang iblis dengan kekuatan serupa telah muncul, membuat Yangke merasa sangat tertekan. Ghost Writing pernah mengatakan bahwa ada banyak makhluk di gunung iblis surgawi yang bahkan dia sendiri tidak berani provokasi. Dan ini jelas bukan berlebihan, melainkan kenyataan. Memang ada banyak makhluk tingkat tinggi di gunung iblis surgawi, tetapi Yangke hanya aktif di pinggiran luar dan belum bertemu dengan mereka. Masing-masing dari dua binatang iblis itu sangat tampan. Yang di sebelah kiri menyerupai kera dengan bau lebar, lengan yang luar biasa panjang, dan bulu tebal yang berdiri tegak seperti jarum baja. Ia menatap Yangke dengan mata yang lebih besar dari kepalan tangan bayi. Lubang hidungnya mengembang dengan niat mengancam, memancarkan aura yang sangat jahat. Yang di sebelah kanan adalah rusa putih murni, seolah-olah terbuat dari giok putih tanpa cacat sedikit pun. Ia tampak sangat ilahi dengan lingkaran cahaya samar yang mengelilingi tubuhnya, menciptakan efek yang memukau. Dua tanduk pendek menghiasi dahinya seperti sentuhan akhir pada sebuah lukisan, menambah keindahannya. Kedua binatang iblis ini jelas berbeda spesies, namun mereka hidup berdampingan dengan damai. Mereka tiba-tiba muncul di depan Yangke, menghalangi jalannya, masing-masing menyapitnya dan menutup jalan keluarnya. Hal ini membuat Yangke takjub, tetapi juga membuatnya merasa sangat tertekan. Binatang iblis tingkat 12 memiliki kemampuan besar untuk mengembangkan kecerdasan mereka sendiri. Dengan kata lain, binatang iblis pada tingkat kekuatan ini telah melepaskan naluri hewani mereka dan dapat berpikir dan melihat seperti manusia. Tentu saja ada juga binatang iblis khusus yang sekuat apapun mempertahankan sifat hewani mereka dan tetap tidak cerdas. Yangke tidak tahu apakah kedua binatang iblis ini telah mengembangkan kecerdasan, tetapi dia berharap demikian. Jika tidak, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Ketika kedua binatang iblis ini itu muncul, rubah ungu ketakutan dan berlari bersembunyi di belakang Yangke. Ia hanyalah binatang iblis tingkat 9 dan menghadapi makhluk tingkat 12 yang begitu kuat. Ia secara alami mengalami penindasan. Selama pertarungan, binatang iblis mirip kera itu tiba-tiba mendengus keras dari lubang hidungnya, disertai dengan semburan panas yang terlihat. Seketika suhu dalam radius puluhan mil anjlok. Hati Yangke mencekam, dan ia secara naluriah mengalirkan kekuatan internalnya. Sudah cukup bersenang-senang. Kera itu tiba-tiba berbicara dalam bahasa manusia. Ekspresi Yangke sedikit berubah. Ia segera menyadari bahwa binatang iblis ini kemungkinan telah membangkitkan kecerdasan, dan kecerdasannya sangat tinggi. Ini berarti ia sekarang memiliki kemungkinan untuk bernegosiasi dengannya. Memikirkan hal itu, ia dengan cepat menyatukan kedua tangannya untuk memberi salam dan berkata, "Senior." Memanggilnya senior terasa agak tidak pantas karena pihak lain adalah makhluk iblis. Tetapi Yangke tidak dapat memikirkan cara lain untuk memanggilnya, jadi ia harus melakukannya. Sebelum ia selesai berbicara, kera itu menatapnya dengan dingin. Tekanan tingkat kaisar turun dari langit, memaksa Yangke untuk menundukkan tubuhnya. Kera itu mendengus. "Diam!" Yangke terdiam, tidak yakin dengan maksudnya. Jika dipikir-pikir, pertanyaan sebelumnya tampak sama sekali tidak dapat dijelaskan. Pada saat itu, rusa ilahi di sebelah kanan tiba-tiba bergerak. Sebuah kekuatan lembut terpancar dari rusa itu, menyebarkan tekanan kekuatan tingkat kaisar kera pada Yangke. Bersama dengan itu, rusa itu memancarkan cahaya berubah dalam serangkaian distorsi, menjadi seorang wanita tinggi dan ramping dengan kulit seputih salju dan kecantikan yang menakjubkan. Mengenakan gaun putih panjang, wanita yang diwujudkannya tampak berusia awal 20-an, dan kecantikannya bukanlah memikat, menggoda atau anggun, melainkan suci, kemurnian yang melampaui 5 elemen. Melampaui langit dan bumi, tak tersentuh debu atau kotoran, tak terpengaruh oleh hal-hal eksternal.
Ia tampak seperti peri yang turun dari surga, tak tersentuh oleh kekhawatiran duniawi. Yuan Fei, hati-hati, bagaimana jika Anda melukai tuan muda? Setelah berubah menjadi wujud manusia, rusa ilahi itu menatap tajam kera itu, berbicara dengan sedikit nada tercela. Pantas jika dia terluka. Binatang yang kini berperan sebagai Yuan Fei mendengus sebagai respon. Bulu tebalnya dengan cepat menyusut ke dalam saat ia berdiri tegak. Saat berdiri, transformasi ajaib terjadi pada tubuhnya. Ketika berdiri tegak sepenuhnya, ia telah menjadi seorang pria parubaya berusia sekitar 40 tahun. Dengan ekspresi garang mengenakan pakaian kasar. Dibandingkan dengan rusa ilahi, wujud manusia yang sangat lemah, tanpa daya tarik estetika, tetapi tak dapat disangkal. Itu sederhana, praktis dan efektif. Saat kedua binatang itu berubah menjadi wujud manusia secara bersamaan, Yang Ke tidak terlalu terkejut, tetapi dia memandang mereka dengan curiga, bertanya dan heran. Tuan muda. Namun pada saat itu dia sepertinya memahami sesuatu. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.